Warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati Forkopincam Kecamatan Ploso yang hadir pada pagi hari ini, dan yang kami hormati perwakilan dari organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, dan yang kami hormati seluruh warga Kecamatan Ploso yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, telah kita saksikan bersama tadi di Stasiun Lama Ploso, yaitu sketsa kedatangan Raden Sukeni atau bapak dari Insinyur Soekarno bersama keluarga datang ke Ploso untuk menyerahkan beselit dan menjelaskan kalau beliau akan mengajar di Desa Ploso, dan tepatnya beliau masuk menyerahkan beselit di Desa Ngeluh waktu zaman dahulu, kalau sekarang bernama Jagung. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita bersama-sama dalam acara kedatangan memperingati kedatangan Raden Sukeni di Desa Ploso, yang mana beliau adalah pada zaman itu sebagai mantri guru di wilayah Ploso. Pada tanggal 28 Desember 1901 beliau masuk ke Kecamatan Ploso melalui Stasiun Ploso dan masuk ke Desa Ngeluh. Kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza, yang ketiga sambutan-sambutan, dan yang keempat peluncuran buku Bung Karno yang akan diserahkan oleh penulisnya langsung di tempat sekarang kita saksikan. Untuk acara yang keempat yaitu doa ujupan sekaligus sebagai penutup yaitu Ramadhan. Hadirin hadirat, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah bagi saudara kami yang beragama Islam, dan bagi saudara kami yang beragama lain berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang mulia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang raya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Mari kita berdoa, Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah harinya, sadarlah buktinya untuk Indonesia.
Bapak Tri Purnomo. Untuk Bapak Tri Purnomo, hotel Pulau Sumekakan. Wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati rekan-rekan Forkopimda atau yang mewakili baik dari Bapak Nan Ramil beserta jajaran, Bapak Kapolsek beserta jajaran, kami sampaikan terima kasih juga atas pengamanan dan sebagainya sehingga acara tadi bisa berjalan tertib, lancar sesuai dengan harapan kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Rejo Agung, Bapak Sugeng Raharjo, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Losari, Dodo Raja Sutrisno MSI, yang kami hormati rekan-rekan penggiat wisata, penggiat sejarah, teman-teman dari BCTA, pecinta tanah air Indonesia, dan tidak lupa juga teman-teman media dan masyarakat di sekitar titik nol Soekarno dan Mbah Demang, Bu Demang, dan abdi dalem Raden Sukeni, dan wabil khusus kami sampaikan terima kasih juga yang hadir pada saat ini, yaitu teman-teman TAGB, Pak Nas beserta Mas Arif. Tidak lupa juga buku untuk penulis buku dan pegiat sejarah Bapak Gus Bihar, lengkapnya betul pakai paham Gus Bihar dan mawon. Alhamdulillah segala pujiannya milik Allah. Pada siang hari ini kita bisa hadir, kita bisa datang bersama-sama dalam rangka untuk mengingat kilas balik 124 tahun yang lalu, di mana titik awal perjalanan sang proklamator yang dimulai ayahnya, yaitu Raden Sukeni pada tanggal 28 Desember 1901 datang ke Loso untuk melaksanakan tugas di wilayah Loso ini. Tentunya Bapak Ibu semuanya ini terjadi atas izin Allah. Mudah-mudahan dalam acara kegiatan ini kita semuanya diberikan rahmat, barokah, ridho, dan tentunya ke depan selalu dimudahkan jalan kita untuk perjuangan kebaikan kemaslahatan bagi masyarakat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Yang kedua, tidak lupa salam sholawat kita panjatkan pada beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tiada henti-hentinya kita mencoba suri teladan beliau sehingga kita bisa menjadi umat beliau yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang kula hormati, yang pertama kami sampaikan terima kasih pada semua pihak, terutama yang menginisiasi adalah dari masyarakat titik nol Soekarno, dan tidak lupa juga dari sekretariat titik nol Soekarno, terus dari teman-teman pemerhati sejarah, teman-teman TAGB, dan semuanya adalah satu kesatuan sehingga kegiatan ini bisa berjalan. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, semuanya adalah sama, yaitu menyampaikan bukti-bukti terkait dengan dasar-dasar kelahiran Bung Karno di Loso. Tentunya Forkopimda, baik saya Pak Kapolsek Pak Nan Ramil, ini mengapresiasi sekali kepada panjenengan semua di tengah panas terik matahari, di tengah panjenengan mungkin yang bekerja saat ini pada hari Minggu libur, ini menyisihkan waktu panjenengan semuanya untuk hadir di sini dalam rangka kilas balik yang saya maksud di awal. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kita sebagai orang
Indonesia, sebagai orang Jawa, jangan sampai melupakan asal muasal kita. Jangan sampai melupakan kita itu berasal dari mana. Tentunya dari bapak ibu kita, terus sampai udah siwur-siwur dan sebagainya. Di mana dari para pendahulu kita itu, kalau kita sekarang sudah enak, ya, kita bekerja sudah dapat gajian. Tapi di satu sisi pada zaman nenek moyang kita itu sungguh luar biasa. Mungkin dari jabatan-jabatan itu mereka tidak menerima gaji, tidak menerima yang saat ini. Nah, sehingga Bapak Ibu, dengan kita berkaca dari sejarah itu, yang kedua berkaca dari perjalanan dan sebagainya, kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwasanya kemerdekaan di Indonesia ini bukan serta-merta datang dengan sendirinya, tapi semuanya melalui perjuangan masyarakat bangsa Indonesia. Dan titik nadirnya, titik tertingginya adalah pada saat pembacaan proklamasi, yaitu sang proklamator Insinyur Soekarno. Pada hari ini dimulai dari kedatangan Raden Sugeng 124 tahun yang lalu, ya, pada dilanjut dengan proses kelahiran Bung Karno. Di sini semuanya insya Allah berdasarkan cerita temurun, berdasarkan cerita dari masyarakat ke masyarakat, semua dikaji ulang, semua diteliti, sehingga rangkaian kegiatan, rangkaian sejarah, rangkaian hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, semua sudah terangkai, semua sudah menjadi sebuah skenario. Semua menjadi proses perjalanan hidup dari Raden Sugeng sampai mempunyai anak yang bernama Raden Kusno yang diganti namanya Insinyur Soekarno. Nah, semuanya terangkai dalam sebuah peristiwa, dan tentunya ini bukan karena keinginan dan sebagainya, tapi semuanya itu terkait, ya, peristiwa demi peristiwa, dan ada sebuah dokumen yang mendukung hal tersebut, sehingga tatkala masyarakat, insya Allah masyarakat di luar pelosok, tatkala menanyakan Bung Karno itu lahir di mana, insya Allah lahir di pelosok, di Rejo Agung, di Gang Buntu, di titik nol Soekarno. Karena apa? Karena cerita turun-temurun di masyarakat itu seperti itu. Tanpa kita rekayasa, tanpa kita membuat skenario, tanpa kita membuat sebuah membuat cerita nek kasaripun tipu muslihat. Kok nek ditakoni wong bukan lahir di pelosok, bukan. Tapi karena masyarakat di sini semuanya sudah paham dan sudah mengerti dari bukti-bukti cerita turun-temurun dari kakek, bapak, nenek, buyut dan sebagainya, bahwa Bung Karno itu lahir di pelosok. Sehingga dari pegiat sejarah, dari teman-teman TACB, dari teman-teman semua kelompok masyarakat di pelosok ini membuat sebuah gerakan menyampaikan bahwa masyarakat itu meyakini kebenaran dengan didukung dokumen bahwasanya masyarakat itu Bung Karno itu lahir di pelosok. Dan alhamdulillah gayung bersambut dari pemerintah Kabupaten Jombang
Nggih, kami sampaikan terima kasih pada Bapak Bupati Jombang Aba Warsudi sudah memberi kanal, sudah memberi sebuah ruas jalan. Ayo, kalau memang itu menjadi sebuah keyakinan, ayo kita buktikan bersama-sama. Kemarin dari teman-teman TACB itu sudah silaturahmi sampai ke Jakarta, dan alhamdulillah kemarin bertemu langsung dengan Bapak Menteri Kebudayaan yang difasilitasi dari teman-teman Dinas Pendidikan. Ini tentunya hal yang luar biasa dan mohon doanya. Mudah-mudahan diskusi antara Jombang dan Surabaya ini segera terwujud. Kita tidak mencari pokoknya kudu lahir do rasa. Yang kita cari adalah kebenaran. Sejarahnya Bung Karno itu sebenarnya lahir di mana. Insya Allah teman-teman sudah mempersiapkan dokumen dan sebagainya. Tatkala ada diskusi panel dan sebagainya, terutama nanti kami sampaikan juga terima kasih pada Bapak Menteri yang telah memfasilitasi kedepannya untuk menyampaikan bukti-bukti dokumen-dokumen yang penting terkait dengan sejarah kelahiran Bung Karno. Enak sih, kemana mas? Yang pertama enak bahasa. Cek. Pengen lagi nyanyi kayak enak belas. Kalau bisa nyanyi, ini ecor lagi. Bahasa. Kayak putih ini kalau. Kok lali dulu. Bapak Ibu yang kula hormati, dari konten sejarah tersebut, saya pernah berkumpul dengan teman-teman TACB, ngomong ngeblek mawon, ayo film Bung Karno. Dari guyonan ngeblek dan sebagainya ada informasi ternyata dari Surabaya sudah membuat film Bung Karno versi Surabaya. Tapi kita mau membuat film Bung Karno lagi terus bayarannya dan sebagainya. Saya masih semangat. Bayarannya lillah ta'ala Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Bayarannya itu pengabdian. Lah di tengah perjalanan dan sebagainya belum sempat terpikirkan, itu nanti yang menjadi sutradaranya Pak Nas itu nanti. Kemarin sempat kita bahas Pak Nas sebagai sutradara. Bayaran ini Pak Camat gini kau gratisan. Tapi alhamdulillah, Pak betul ini pada hari ini saya diundang teman-teman. Alhamdulillah bersama Prokobincang ini ada drama atau teatrikal untuk memperingati kedatangan Raden Sugeng 124 tahun yang lalu. Ini alhamdulillah walaupun bukan dalam pembuatan film, tapi drama teatrikal ini sudah mewakili bahwasannya Bung Karno itu salah satu dari dokumen yang ada lahir di Ploso. Dan kalau bisa setiap momen, setiap peristiwa yang terkait Bung Karno di pelosok ini, selain hari kelahiran Bung Karno yang sudah kita agendakan bersama-sama dalam rangka kirab Soekarno itu, ini kalau bisa kita membuat sebuah kelanjutan. Jadi tadi sudah kelahiran Sugeng dan kelahiran Bung Karno, Kusno ini tadi prosesnya sudah ada drama teatrikal. Nanti mudah-mudahan ada lanjutan drama atau teatrikal lagi. Nek gak duwe dan ayo berjibaku urunan bareng-bareng. Seadanya bagaimana bisa mewujudkan, termasuk teror dan sebagainya. Tadi malam saya sempat kesini, ngomong-ngomong kali Pak Demang, kali Bu Nyai Demang, ini terornya jaringan Pak Camat. Kalau ngambil Pak Losari, terornya ternyata rusak.
jagung juga rusak. Alhamdulillah saya telepon tadi pagi kok masih longgar dan sebagainya sehingga teror bisa dipasang. Tapi ini sebuah mudah-mudahan sebuah pertanda bahwasanya kegiatan ke depan terkait dengan Dik Soekarno ini lancar selalu. Yang terakhir Bapak Ibu, tentunya kita semua tidak boleh berjumawa, kita semuanya tidak boleh sombong, tetap kita rendah hati, tetap menyampaikan sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada. Kita sampaikan bahwasanya Bung Karno itu memang lahir di pelosok dan tetap kita mengikuti tentunya adab orang Jawa, yaitu bahwasanya orang Jawa itu orang yang beretika, sehingga tetap kita mengedepankan di balik kesusahan itu pasti ada kemudahan, di balik kesusahan itu pasti ada sebuah hikmah. Tapi kita tetap yakin, insya Allah kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah karena kita berusaha dengan semaksimal mungkin dan berusaha selurus-lurusnya menyampaikan tentang kebenaran, tentang proses terkait dengan kelahiran Bung Karno berdasarkan bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang kita miliki. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih pada semua teman-teman yang hadir di sini, masyarakat di sekitar wilayah pelosok, teman-teman TACB, teman-teman dari pegiat sejarah, Bapak Kepala Desa Losari, Rejagung, dan semua teman-teman kepala desa Kecamatan Pelosok dan organisasi-organisasi terutama pada rekan-rekan Forkopincang, sehingga kita tetap istiqomah. Oke, PCTA, sehingga kita tetap istiqomah untuk menyampaikan hal-hal yang memang benar. Mengatakan yang bisa kami sampaikan, dan kami menyampaikan permohonan maaf kepada semua yang hadir di sini. Yang kedua juga insya Allah nanti kalau kita kemarin membaca berita yang lagi viral dari luar biasanya teman-teman dari penggiat sejarah dan teman-teman TACB ini menyampaikan kepada Bapak Menteri Kebudayaan dari berita dan sebagainya luar biasa, dan mudah-mudahan ini segera terrealisasi bahwasannya untuk situs cagar budaya ini mudah-mudahan mendapat pertolongan Allah segera ditetapkan nanti, karena kalau segera ditetapkan Bapak Ibu tentunya yang mendapatkan efeknya adalah di Kabupaten Jombang sendiri, masyarakat pelosok terutama masyarakat sekitar otomatis secara ekonomi dan UMKM dan semua perputaran masyarakat ini juga mengalami peningkatan, sehingga paling tidak kita bisa memajukan perekonomian dan bisa mensejahterakan perekonomian masyarakat yang berada di Kabupaten Jombang, khususnya di wilayah pelosok seluruhnya ada perputaran perekonomian, dan mudah-mudahan juga Allah meridai, Allahumma amin. Mereka yang bisa kami sampaikan, nyuwun ngapunten ingkang kathah apabila ada suatu hal yang kami sampaikan kurang pas, kurang berkenan datang panjenengan semuanya, kula nyuwun agunge pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Tim PACB Kabupaten Jombang, untuk Bapak Anas kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa wa antum shalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak ingkang kula
hormati Pak Camat kalian jajaran saking Koramil kalian kepolisian, support panjenengan sangat besar bagi kami karena semangat kami akan selalu tidak boleh padam. Nah, perjuangan kita masih jauh dan masih panjang. Tapi kalau kita tidak lemah ya dalam berjuang, insya Allah titiknya nanti akan segera kita temukan. Alhamdulillah dalam perjalanan ini saya sebagai tim ahli cagar budaya, dan sebenarnya yang berkeringat-keringat di pelosok ini adalah tim ahli cagar budaya yang ada di belakang Pak Arif. Nah, beliau ini yang menemani dengan sangat penuh ya, termasuk dalam hal apapun ya, termasuk kemarin ke Jakarta dan sebagainya. Beliau juga nggak lelah-lelah ya. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ya, dari titik nol ini saya mendapat banyak tambahan semangat, utamanya untuk Gus Binhat. Terima kasih pendampingannya yang luar biasa, dan Pak Biin gak lelah-lelah terima semuanya ya. Ini mudah-mudahan saja ini memang perjuangan seperti ini, dan nanti akan menambah. Yang namanya kemerdekaan itu tidak ujuk-ujuk ya, tapi butuh perjuangan yang lama. Termasuk ini perjuangan kita adalah tentang kelahiran Bung Karno ya. Ini sudah kita usulkan sebagai situs. Situs itu tidak hanya rumah, tidak hanya ini ya, tapi semua lingkungan yang ada di sekitar rumah ini adalah situs ya. Hingga mudah-mudahan kalau nanti sudah menjadi keputusan dari Kabupaten Jombang, karena TAJB, saya bersama teman-teman TAJB sudah membuat telaah, membuat kajian dan menyampaikan rekomendasi penetapan situs kelahiran Bung Karno di Gang Buntu ini ya. Hanya saja memang sejak zaman Bupati PLT dulu ya, zamannya sebelum Pak Narutomo itu sudah ya, sampai hari ini juga, tapi juga masih ada sesuatu yang belum terlalu terang ya. Pokok gak mau ditanda-tanda kan gitu ya. Itu termasuk monggo kita ndonga sareng-sareng nggih. Ngantek kula terus kanca-kanca titik nol manggil ya, ndatengaken tukang ujug. Mungkin lebih mandi nek ujug bareng-bareng, ditambah donga kok sing temenan ya. Ujug itu adalah kekayaan budaya kita. Ini bukan main ya. Nanti kita, ini adalah upaya-upaya kita ya. Alhamdulillah Gus Binhat bercerita, Allah memudahkan kita Cak Nas. Gak sengaja, gak niat mikir iku, di mana-mana ketemu bukti baru, ketemu ini baru dan seterusnya. Bukan main. Itu berarti Allah memang menyuruh kita bersabar dan tidak pernah berputus asa. Ini satu yang kunci ya. Juga kemarin juga kita tidak sengaja, kita nggak pernah mendatangkan menteri ya, tidak pernah mendatangkan menteri kebudayaan Pak Fadlizon, Dr. Fadlizon, cuma nunut dadaan, nunut Pak Fadlizon katinang Madura. Ayo tidak, kok syukur-syukur bisa nemoni kok Madura. Sampai di Pak Tono sudah nunggu di Surabaya, nginep-nginep ya. Kemudian Mas Arif sama saya sama Mas Heru Kabid Kebudayaan pagi-pagi sudah di rumah Pak Tono. Kemudian
menyusul Pak Tono ke Surabaya sampai di hotel, ya sampai di hotel akhirnya waduh mundur, tidak jam 9 acaranya di Madura, jam 11, waduh suwe mana. Tapi akhirnya kita justru mendapat kesempatan ketemu menteri itu di bandara, di sebuah apa namanya pesanggeran Raden Wijaya ya. Jadi Raja Majapahit yang pertama, dan itu membawa berkah ternyata ya. Ini nanti ketemu bisa ngomong apa tidak dan sebagainya ya. Karena apa? Ya kita orang kecil dari Jombang aja ya ketemu menteri sehingga pengawalnya berlapis lapis. Bapak dari mana? Maunya apa? Pertanyaan ini ya. Nggak apa-apa. Kita hanya siap sabar menunggu. Akhirnya beliau datang keluar, kita menghadap bareng, menyambut gini. Mudah dan akrab. Tamunya banyak, tapi waktu sebelum berangkat ke Madura itu waktu dihabiskan oleh apa? Pasukan Jombang. Lainnya wis kono kok tutup nang Madura ya, wis cukup sampai di sini. Karena Pak Fadri memberikan harapan yang bagus menurut saya. Ketika diberi cerita bagaimana ini loh. Iya, gimana itu anunya? Kan lahirnya di Surabaya. Katanya secara ini sudah ditetapkan di Surabaya. Benar, Pak. Memang, tetapi kami menemukan sesuatu ya yang menurut kami ini adalah keyakinan. Ya, keyakinan kami tidak hanya bukti-bukti otentik melalui bukti-bukti tertulis, tapi juga adalah saksi-saksi mata yang walaupun tinggal cucu dan cicitnya itu semuanya memberikan ini semua, dan makin hari makin banyak orang yang menyampaikan saksi-saksi itu. Ya terus gimana di pelosok? Ya dulu itu Jombang belum ada, Pak. Jombang itu masih sama dengan pelosok, masih jadi Kawedana kecil, tapi bukan kabupaten. Belum ada Jombang ya? Iya, Jombang itu masih ikut Surabaya. Menarik ini katanya, menarik ini. Sama teman-teman saya banyak yang lahir di Jakarta, orang-orang tua kami lahirnya tulis di Jakarta, padahal nggak pernah di Jakarta. Dia itu di Depok, dia itu di macam-macam sekitar Jakarta. Berarti ini masuk akal ini. Oke, ayo kita matangkan kajian. Nanti tolong Bu Endah, Kepala BPK Trawulan, Semerap BPK apa? Ya, Badan Pelestari Kebudayaan yang di bawah Pak Fadli langsung, di bawah Menteri, Kementerian langsung, tidak di bawah Gubernur. Ya, itu Bu Endah sih punya, tolong difasilitasi pertemuan tim pelosok Teling Jombang ini dengan tim Surabaya. Kalau yang sudah berbicara itu Menteri, insya Allah lancar. Doanya nih, nek sholat pun nali nambahi dungo kanggo usaha bersama yang mulia ini. Saya yakin sebuah kalau semua niat baik Allah pasti ikut bertanggung jawab. Ya, pasti itu ya. Jadi dan kita yakin, makanya kita terus mendapatkan jalan, ya. Memang orang seperti TAJB atau pejuang-pejuang sini bukan tidak sama dengan pejabat-pejabat yang dia memiliki struktur-struktur yang bercabang-cabang sampai atas. Kalau saya tidak punya, aku pensiun ke tahun 2010, ya, wes karek nerima pensiunan ya, wes kalau sing perintah misalnya sak karepku kan gitu ya. Makanya karepku pun karep yang baik. Nah ini adalah monggo bapak-bapak, mangke kita berdoa bersama nanti dipimpin itu ya, dan coba mangke titik-titik jenengan incipi. Nek sampeyan gak arep panganan niku, gak arep bongkarno. Ya. Mosok rek. Ya. Syukur-syukur ya, meneh-meneh aku tak bolak balik tak omongno.
Nek ana ngene iki ya apa ayo ya apa meneh sapa nek ana pertemuan maneh sapa sing gawe jeneng pelok. Belum ya ta. Ayo sapa gelem gawe jeneng pelok. Karena jeneng pelok itu keserikahan Bung karena waktu di sini kan gak akan gawe jeneng pelok. Peloknya jaluk luru ya kena kan gitu ya. Nah, saya kira begitu. Dan kita berjuang insya Allah terus. Ini nanti kalau kita sudah bertemu dengan Surabaya, insya Allah akan ada jalan terang. Ya, kami optimis. Surabaya mungkin mereka juga optimis ya. Tapi bukti-bukti kita ini koyo tidak terbantahkan, ya. Karena selama ini kita pertemuan Surabaya itu selalu dihindar. Gak tahu nanti ajak omong-omong sih enak gak tahu ya, dan sebagainya. Oleh karena itu gak kita nang-nangan, gak kita merebut, tidak. Kebenaran sejarah adalah ya, kebenaran relatif. Ketika ditemukan bukti-bukti baru, mungkin yang lalu adalah terkoreksi. Ya, dan selanjutnya mungkin nanti akan kita temukan betul ini mudah-mudahan menjadi kebenaran sejati, sejarah yang diridhoi oleh bukan ciptaan Allah, dengan kabeh ciptaan Allah ya. Monggo niki supaya sejarah itu benar-benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Itu saja perjuangan kita ya. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah, selalu dilindungi oleh Allah, selalu kita itu diberi jalan keluar oleh Allah dari kesulitan-kesulitan. Karena bersama kesulitan seperti ini ada kemudahan, dan itu kita rasakan, ya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu peluncuran buku Bung Karno yang berjudul Titik Nol Soekarno yang telah ditulis oleh Gus Fihat, dan juga buku yang berjudul Menemukan Bung Karno di Jombang yang telah ditulis oleh Bapak Faisal.